Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rekanita Soleha dalam podcast Pelajar MU Batang. Pelajar MU Batang bergerak serentak. Salam CBB KPP Permata Indonesia. Baik. Halo rekan dan rekanita. Alhamdulillah kita pada podcast kali ini dapat menghadirkan Komandan CBP DKC CBP Kabupaten Batang ya, atau biasa dipanggil Dan Eko ya? Ya, Dan Eko. Baik. Apa kabar Dan Eko? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Soleha? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Coba Dan Eko bisa perkenalan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulweko Saputro. Alhamdulillah saya diamanahi di Kabupaten Batang, terkhusus di lembaga CBP IPNU Kabupaten Batang sebagai Komandan DKC periode 2024-2026. Mungkin perkenalan singkat seperti itu. Oke, alamatnya dari mana? Saya alamat dari Desa Teragung, Mbak. Desa Teragung, Kecamatan Gandeman, Kabupaten Batang. Ya. Teragung ya. Oke, berarti Pantura ya? Pantura. Kalau saya Gunung sih, saya dari Bawang soalnya. Mungkin untuk perkenalan seperti itu dulu. Nanti kita bisa bincang-bincang lagi. Nah, kira-kira pada podcast kali ini itu kita mau mengangkat tema apa sih kok sampai mengundang atau menghadirkan Komandan DKC CBP Kabupaten Batang seperti itu. Kira-kira tema yang kita bawa itu mengenai kedisiplinan dan pengabdian. Nah, kedisiplinan dan pengabdian. Kenapa tema itu kita angkat di sini? Karena terkadang kita itu banyak sekali menjumpai acara-acara di mana acara itu berjalan lancar, tetapi kita tidak memperhatikan kira-kira siapa sih yang mendukung acara itu secara keprotokoleran ya mungkin ya. Secara keprotokoleran sebuah acara itu kok bisa selancar itu, dan terkadang sesuatu itu manfaatnya terasa tetapi tidak disorot keberadaannya, tidak terlihat gitu. Iya, tidak terlihat gitu. Nah, kerja-kerja sosial seperti itu tuh sebenarnya siapa sih gitu. Nah, mungkin untuk kenapa saya mengundang jenengan karena memang berkaitan dengan teman-teman CBP dan KPP gitu. Kita akan menguliknya. Nah, menurut Dan Eko, disiplin, sebuah kedisiplinan itu dibentuk atau memang instan seperti itu? Coba bisa dijelaskan. Untuk disiplin sendiri, itu teman-teman di CBP KPP ataupun teman-teman IPNU harus dibentuk, Mbak. Kenapa harus dibentuk? Habit suatu kata disiplin itu bagaimana cara kita menaati aturan, bagaimana kita bisa memanajemen waktu, bagaimana kita bisa memanajemen diri sendiri, itu tidak instan. Ya, dimulai dari apa? Dimulai kita masuk ke IPNU, ke CBP, memulai kaderisasi, dan kaderisasi di situ kita menciptakan habits baru di teman-teman IPNU, CBP, KPP, IPPN, seperti itu. Suatu kebiasaan itu harus dibentuk. Ada yang namanya kata-kata itu seperti ini, terbentur, dan terbentuk. Lah, kita itu di situ. Bagaimana kedisiplinan itu harus dibentuk dari sejak awal dulu, mungkin dari berpakaian, dari berpenampilan dan sebagainya. Jadi itu mesti gitu. Nah, gitu. Oke, mungkin sudah dijelaskan bahwasanya kedisiplinan itu pembentukan gitu ya. Iya, nggak ada sesuatu yang instan. Apalagi kayak teman-teman CBP itu, menurut saya pribadi, walaupun saya tidak mengikuti jenjang kaderisasi di CBP KPP, tetapi saya mengapresiasi gitu. Kayak teman-teman itu gesit apa ya namanya? Gesit gitulah. Lincah, terutama untuk acara-acara itu bukan yang menghandle sih, bukan ya. Mereka maksudnya bukan yang di depan gitu harus kelihatan di kamera gitu kan. Enggak. Gitu. Ya. Tetapi memang ternyata tuh sebelum acara per acara ya biasanya untuk persiapan itu siapa lagi kalau bukan CBP KPP kadang perannya itu signifikan. Kenapa kalau CBP KPP kok
kata Mbak Soleha itu nggak kelihatan di kamera dan sebagainya. Sebenarnya itu bisa Mbak, CBP-KPP kelihatan di kamera itu bisa banget. Seperti jenengan. Ya, seperti saya juga. Nah, CBP-KPP itu dibentuk menjadi suatu karakter ataupun menjadi karakter yang kita sebut sam'an wa ta'atan kepada pimpinan. Nah, itu dikategorisasi BPKBP itu kita dibentuk untuk bagaimana bisa sam'an wa ta'atan kepada pimpinan, yaitu ibu dan IPPN. Secara luasnya Nahdlatul Ulama. Makanya kenapa teman BPKBP itu kalau masalah hal teknis itu tek-tek-tek-teknya. Kenapa kok teman BPKBP diandalkan pra-acara, pasca acara, mungkin pada saat kelancaran acara juga. Kita dilatih seperti itu, cekatan, gesit, seperti itu. Di kaderisasi itu seperti itu, kita dilatih seperti itu Mbak. Ada kaderisasi yang namanya diklat tama, diklat nas. Itu dilatih seperti itu. Kita diimbangi teori dan diimbangi oleh pempraktekan juga. Itu banyak kok contoh-contohnya yang sudah berkiprah. Iya, jadi apa ya, kebanyakan tuh bukan salah ini ya, mungkin kok salah paham persepsi gitu, dan kadang gitu. Teman-teman hanya mohon maaf gitu lah, menyalurkan apa yang pernah saya dengar, bukan berarti saya menjudge kalian itu seperti itu, enggak, justru saya mengapresiasi. Tetapi di situ kerja kalian tuh ternyata iya, peracara iya, pas pelaksanaan apalagi. Coba kalau semisal semua orang itu berada di forum, yang menjaga di luar siapa? Kayak gitu kan. Ya, kita tuh harus melek ya. Ya harus lihat lah setil mungkin bagaimana teman-teman CBP itu berperan. Betul. Nah itu kedisiplinannya itu mungkin ya perlahan lagi dengan dilatih, dengan tadi jenjang kaderisasinya itu apa aja nih? Diklat tama, terus diklat mat, terus diklat nas. Adapun pendidikan di luar itu ada juga diklat pel, diklat sus. Oh, berarti kalau secara formalnya itu diklat tama? Iya, diklat mat sama diklat nas. Diklat nas. Diklat tama pelatihan pendidikan pertama. Kalau yang diklat mat, pendidikan latihan madiyah. Kalau yang diklat nas itu adalah pendidikan latihan nasional. Seperti itu, berarti seluruh Indonesia. Kalau semisal diklat tama itu dilaksanakan oleh teman-teman di KAC? Iya, teman-teman di KAC, di teman-teman kecamatan gitu. Kalau di Kabupaten Batang sendiri itu, apakah teman-teman bisa melaksanakan diklat tama di masing-masing DKAC-nya atau masih ada yang gabung gitu kan? Habits di teman-teman Kabupaten Batang, teman-teman PAC, di KAC itu biasanya ini Mbak, biasanya ketika ada PAC yang melaksanakan diklat tama itu pasti gedok tular, bahasa Jawanya itu woro-woro, woro-woro ning PAC sing liya. Nah jadinya PAC saling menitipkan peserta, saling dukung lah kayak gitu. Itu bisa dilaksanakan di semua tingkatan PAC. Dan diklat tama itu bisa dilaksanakan di tingkatan PAC ataupun DKAC, dan ataupun ini nanti tak kasih bocoran, DKKS boleh melaksanakan diklat tama. DKKS apa lagi kan? Saya baru mengenal. Dewan Koordinasi Komisioner Sekolah. Oh jadi di komisariat itu ada. Ya, sih dari ketua cabang kita Mbak Cita ya, saya yang ketahui itu juga dulu komandan. Ya, komandan KPP. Ya, awalnya kan dari komisariat juga. Nah, itu tapi dulunya kayaknya namanya tetap namanya udah DKK. DKK. Gitu. Masih belum familiar. Belum familiar di teman-teman pelajar LU di Kabupaten Batang itu. Mungkin sejak bertahun-tahun ini muncul lagi ada yang namanya DKKS itu. Berarti kira-kira udah di sekolahan mana aja yang sudah ada DKKS itu pertama Sunan Kalijaga Bangun itu sudah ada. Iya. Terus MA Al-Sairah Limpung. Nah, keren banget sih itu. Iya. Ya, kenapa MA Al-Sairah Limpung menjadi komisariat unggulan di Kabupaten Batang itu tak lepas dari bagian CBP-KPP. Kenapa? Komponennya gitu. Dia menjadi komponen bagaimana itu menjadi komisariat unggulan CBP-KPP. Itu satu-satunya mungkin di Jawa Tengah yang semasif itu ada yang namanya DKKS di
datang itu kita perlu apresiasi. Iya. Di kabupaten kita ada itu ini Merasa kayak bangga gitu ya. bangga Bisa nggak dari segi, tidak hanya dari segi komandannya saja, tapi kayak benar-benar ini apa ya, energi baru untuk teman-teman di KAC se-Kabupaten Kabupaten Batang juga, Batang. bahwa itu kan kalau di sekolah di sini lebih terstruktur ya, jadi Iya, mungkin betul. itu kemarin kan ada PBB-nya juga bagus ya, Iya. lihat cuma hanya sekedar lihat di medianya, tetapi prosesnya memang luar biasa sehingga menjadi komisariat unggulan. Iya betul. Bagaimana proses mereka menitipkan peserta, Mbak. Mereka itu menitipkan peserta demi peserta 1, 2, 3 loh DKC yang melaksanakan tiga taman. Oh, caranya gitu. Cara itu, mereka itu seperti itu, canggih Iya. mereka. Bagaimana melihat potensi teman-teman yang ingin berproses dititipkan 1, 2, 3 gitu. Itu di komisariat kita itu ada seperti itu. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang itu apa namanya jalan yang ditempuh, dan kadang tuh teman-teman komisariat itu memang harus diarahkan gitu. Ya betul, Sehingga betul. mereka ada potensinya kelihatan. Ya, ternyata betul. memang ada hasilnya. Itu Oke. Mungkin bisa teman-teman di komisariat yang lain bisa ada nih bisa konsultasi langsung dengan komandan Harus. kita untuk mendirikan atau untuk membentuk lah. membentuk Nah, ya DKK seperti itu, karena sangat komponen untuk apa ya, sangat berperan penting gitu ya. berperan penting. Sebagian besar pengurus-pengurus komisariat itu ya sebagian besar distribusi kodernya bagus untuk yang CPP gitu. Oke, itu udah mendapat apa namanya testimoni langsung Iya, dari komandan kita. Dan contohnya langsung di kabupaten kita. Jangan khawatir kita ini membentuk. Ayo bareng-bareng Iya, Pak. sama kita. Siap sedia 24 jam. Siap dia 24 jam, HP ready dan sebagainya bisa dihubungi aja. Baik, luar biasa sih pergerakannya. Terus tadi kan ada DKK, terus Diklatama, Diklatmat, ya, Diklatmat itu yang menyelenggarakan dari DKC. DKC. Ya, dan itu seperti Diklatama juga, kita selaku DKC harus bisa bagaimana memberitahukan kepada DKC lain, ini loh ada Diklatmat di kabupaten kita, ayo yang mau ikut gitu. Nah, kebiasaan di CBP itu seperti itu, bagaimana teman-teman itu bisa saling bersinergi lah gitu. Terakhir Diklatmat di Kabupaten Batang itu tahun 2019. Itu Diklatmatnya saya, Mbak Ita, Ketua PC. Diklatmat Itu berarti di rumah sendiri? di rumah sendiri, Oke. ya Diklatmat bareng saya, beliau. Mbak Ita itu bareng saya. Terus ada alumni yang lain juga yang masih aktif gitu. Tahun 2019 itu udah lama, berapa tahun ini? Senior. 6 tahun berarti, 6 tahun. Oke, 6 tahun. I see. Ya, jadi memang apa namanya, proses kaderisasinya juga ada berjenjangnya. Iya. Diklatmat dilakukan oleh pimpinan cabang gitu Cabang, ya. ya. Dikasih. Selanjutnya ada Diklatnas. Nah, kebetulan sekali nih rekan-rekan kita, komandan-komandan kita, bahwa Komandan Eko ini sudah melaksanakan jenjang kaderisasi di Klatnas ya. Alhamdulillah sudah. Itu tepatnya tanggal berapa, tahun berapa, masih hafal nggak? Itu dilaksanakan di Yogyakarta tahun 2025. Tahun ini berarti. Tahun ini. Kemarin bulan apa? Juli kayaknya, enggak Mei atau yang paling saya lupa. Kok bisa termotivasi sampai segitu jauhnya, itu gimana? Kayak gini Mbak, awalnya itu saya malah bukan tertarik di pikiran saya, tidak tertarik ke yang di Latnas, tapi ingin ke yang Latnasnya. Tetap Latnasnya, saya tertarik ke Latnas, tapi saya merenung dulu itu berapa hari, 2 hari kan itu kan berbarengan dengan kegiatan di Latama di Bandar juga. Saya merenung dulu 2 hari untuk memantapkan diri saya Mbak, untuk ikut di Latnas atau Latnas ini. Saya merenung, ternyata di hati kecil saya, oh ternyata saya itu lebih berhak dan lebih mantap di Latnasnya ini. Dan itu juga Diklatnas itu sangat memberikan arti bagi saya, bagaimana kaderisasi itu bisa merubah pola pikir saya juga.
banyak pengalaman di sana. Kemarin itu saya sendiri berarti dari Kabupaten Batang. Kasih masukin aja itu apa namanya, saya laporin. Pak, saya mau ikut di Platnas ini. Sudah komunikasi sama itu ya? Alhamdulillah sudah Pak, alhamdulillah. Terus saya minta surat rekom Mas Farihin. Iya. Minta malam-malam itu, Pak, saya minta surat rekomendasi buat ikut di Platnas dong. Oke, saya buatkan. Udah komunikasi sama ketua belum? Udah. Komunikasi, rekomendasi dari PC udah clear. Saya langsung cari, kan rekomendasinya bukan dari PC, tapi dari PW itu, langsung PW langsung rekomendasinya. Berarti saya susah banget. Bagaimana saya bisa memposisikan diri saya itu, kompetensinya harus, networkingnya juga harus. Harus diimbangi networking kita, harus diimbangi dengan kompetensi kita. Itu bagaimana kita bisa bersosial, bisa membuka bagaimana potensi kita, pantas atau tidak. Seperti itulah, itu harus diimbangi kayak gitu. Karena memang kalau misal itu kan hitungannya delegasi Jawa Tengah. Ya, delegasi kalau Jawa misal Tengah. kita udah mendelegasikan kader sebagaimana mungkin ya kita harus itu kader yang terbaik gitu. Proper juga, kita harus proper harus juga. proper, dan ketika dibilang terbaik ya terus kita bisa menunjukkan apa yang sehingga orang-orang kayak notice, oh ini emang kader terbaik gitu. Nah itu seleksinya itu wah, dari mulai wawancara, dari mulai apa itu beruntun itu Mbak, saya Selektif berkas-berkas. banget. Wah, saya waktu itu saya harus cepat-cepat selesai ini pemberkasan, terus wawancara dan sebagainya, komunikasi dengan kepada DKW, bagaimana persyaratannya, bagaimana regulasinya. Ada suatu momen Mbak, berarti saya itu sertifikat diklat tama saya Mbak, Iya. masih di gedung MBCNU Bawang sampai sekarang itu. Jadi saya minta tarikan teman-teman DKC Bawang suruh foto kan itu. Malam-malam banget itu. Segede itu. Segede banget begitu. Itu satu. Yang kedua, sertifikat diklat mat juga kan belum turun kayak gitu, belum turun. Tapi itu tidak menutup tidak menutup komunikasi saya untuk membuat surat pernyataan sudah mengikuti diklat mat gitu. Kan harus yang mengeluarkan itu kan DKW kalau diklat mat. Iya. Itu pengalaman yang sangat luar biasa juga di Platnas itu. Dibilang nekat ya nekat, tetapi memang Itu menjadi suatu kebutuhan. Nah, kaderisasi itu menjadi suatu kebutuhan saya dan hak untuk semua kader. Kaderisasi itu hak. kalau dicatat nih hak semua kader. Kaderisasi itu adalah hak semua kader, baik IPNU, CBP, KPP, IPPN. Hak itu kaderisasi itu. Jadi itu pelajaran yang berharga mungkin bagi jenengan ya kan? Iya. Sudah melewati itu, sudah dari tahap pendaftaran dan akhirnya bisa menyelesaikan di kelas tersebut. Iya. Wah, luar biasa sekali sih ini. Saya sendiri kadang kalau secara di IPNU kan ada sampai lakut gitu ya. Udah sampai di lakut itu rasanya memang setiap fase kaderisasi itu terkadang memiliki apa ya, tantangannya sendiri-sendiri gitu loh. Tahap saya kita harus setia dengan organisasi dulu, kemudian nantinya jadi kader muda di lakmut itu kita harus loyal sama organisasi, kemudian menjadi kader utama itu kita harus menjadi contoh bahkan pemimpin gitu kan. Kemudian di CBP juga seperti itu, memang bertahap. Apalagi tugas kita setelah di Platnas itu sangat berat Mbak. Bagaimana RTL-nya seperti apa? RTL sampai sekarang itu belum selesai ya. Tugasnya itu adalah bagaimana kita membuat regulasi diklat tama, diklat mat, diklat nas dan sebagainya untuk bagaimana teman-teman di wilayah Aceh, di wilayah Kalimantan, di wilayah Bali, NTB, NTT itu bisa merasakan CBP dan KPP. Itu bagaimana kita konsolidasi itu nge-zoom dulu itu, waduh, ya malah nge-zoom buat bahas itu. Dan kenapa kok tadi DKKS bisa melaksanakan diklat tama juga dari pemikiran-pemikiran teman-teman alumni diklat itu. Bagaimana nanti ke depan di sekolahan itu
terutama LPMH itu sama-sama Diklat Tama semua. Distribusi kadernya itu tidak hanya di lingkungan persempit, tetapi lebih lingkungan perluas gitu. Kayak gitu, tidak hanya dirasakan oleh teman-teman di ranting aja, tapi bisa dirasakan teman-teman di sekolah itu. Wah, sangat. Kalau regulasi itu berarti kalau di CBBKPP sendiri nih, aku pengen tahu ya, kalau di CBBKPP regulasinya itu berarti nanti produknya itu dalam bentuk buku atau seperti apa gitu dari yang tadi jenengan? Nanti bentuknya itu seperti modul itu, Pak. Modul. Seperti prisma kaderisasi kayak gitu. Nanti bagaimana teman-teman DKAC, DKKS, terus DKC itu bisa melaksanakan kegiatan kaderisasi apa saja. Terus teknis kaderisasinya, administrasi kaderisasinya itu disiapkan oleh teman-teman yang namanya Cakra Nusantara. Itu angkatannya namanya Cakra Nusantara. Bikin apa namanya, kayak tim gitu ya? Tim itu berarti mencakup semua, apa dibagi-bagi? Dibagi. Ya, hubungan saya diamanai di tim itu sebagai pembentuk yang Diklat Tama ini, Pak. Saya dipasrai. Ada yang garap Diklat Tama. Saya dipasrai Diklat Tama, Diklat Jos. Diklat Tama sudah selesai ya. Tinggal revisi sedikit. Tinggal ini Diklat Jos ini. Ada revisian, Mbak. Saya kayak apa ya? Tiap malam itu ketika pemaparan itu, aduh gimana ini, banyak banget pikiran. Tapi bagaimana kita menyelesaikan proses itu untuk kemaslahatan teman-teman di luar jam. Iya, harus Pak. Itu titik awal untuk kita nanti bagaimana kita bisa bermanfaat. Ya, kita produk hukum itu juga harus bermanfaat, jangan hanya tidak imbang, harus imbang. Bagaimana teman Kalimantan, teman itu karena beda harus beda apa namanya, kultur. Itu juga berpengaruh. Jadi memang ya luar biasa sih kalau memang RTL-nya ataupun rencana tindak lanjut dari teman di Diklatnas itu memang seperti itu. Karena kalau bukan kalian yang akan memikirkan ini tuh siapa gitu. Sedangkan teman-teman di bawah itu butuh pedoman, butuh petunjuk seperti itu ya. Jejak kaderisasi yang masif sekali loh ini. CBBKPP itu di mana-mana juga ada. Seperti halnya dengan IPPN. Nah, tadi kan ada Diklat Tama, Diklatmat, Diklatnas, Diklatpel juga ada ya. Instruktur pelatih. Jadi komplit sekali. Recommended. Aku boleh gabung nggak? Nanti join. Udah expired. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti gabung ke KPP lah. Nanti Diklat Tama di mana itu, jadi Batam. Kita join nanti. Nah ini tadi minggu Diklatpel juga. Iya, boleh. Di Batam juga mau ada Diklatpel ini. Pendidikan latihan pelatih. Nah itu untuk teman-teman yang ada di DKAC, persiapkan diri Anda untuk menjadi pelatih masa depan di Kabupaten Batam. Nah, terutama di CBBKPP. Wah, itu pelaksanaannya kapan? Pelaksananya bulan Mei. Bulan Mei. Oke. Jadi setelah hari raya itu. Setelah hari raya Idul Fitri, gitu, insya Allah. Berarti pendaftarannya dibuka? Insya Allah Januari kita buka. Januari sudah mulai buka, mungkin 1 bulan atau 1 bulan setengah. Teknisnya sudah kita persiapkan semua, Mbak. Teknis dan sebagainya tinggal clear gitu ya? Clear, tinggal pelaksanaan insya Allah. Oke. Semangat buat teman-teman DKC Kabupaten Batang yang tengah mempersiapkan Diklatpelnya ya. Jadi untuk teman-teman menyiapkan teman-teman pelatih dan instruktur ke depannya gitu. Tapi kalau berarti kalau saya memantau secara medianya itu kan memang masif banget tuh dari DKAC. Banyak kan yang udah melaksanakan Diklat Tama, ya kan. Nah, itu berarti DKAC mana aja yang belum melaksanakan Diklat Tama? Berarti yang belum melaksanakan Diklat Tama itu ada DKAC Batu, terus DKAC Subah, terus DKAC Calungan, DKAC Batang. Itu belum. Untuk yang Calungan dan Batang itu masih proses pembentukan DKAC-nya terlebih dahulu, kita pantau untuk proses pembentukannya. Berarti untuk yang teori saya yang belum melaksanakan Diklat Tama itu ada di Mlado sama ada di Subah. Nah, yang lain sudah clear semua. Itu alhamdulillah untuk proses kaderisasi CBBKPP di Kabupaten Batang sangat masif. Sekarang kaderisasi CBBKPP periode saya, Mbak,
database itu masuk ke tim administrasi DKJ itu kisaran 500 kader. Berarti ada pengelolaan database-nya ya? Ada kita ada semua KPP berapa, CGP berapa, tapi untuk lebih spesifiknya saya belum tahu untuk KPP berapa, CGP berapa, tetapi totalnya itu 500-an. Padahal notabene itu biasanya kalau database itu kayak sungkan gitu ya, malas untuk mengisi, tapi yang itu belum semua kadang kalau secara database gitu. Mungkin secara database terlihatnya 500-an, tapi yang belum ngisi itu juga berapa kan? Iya, itu yang baru berproses, belum yang tahun-tahun yang lalu sudah berproses. Itu yang baru berproses di periode saya. 500 itu dalam setengah periode ini berarti. Coba bayangkan berapa banyak ketika kita mempersiapkan kaderisasi dari awal, database-nya lengkap dan sebagainya, kita konsolidasi besar-besaran. Bagaimana kita menunjukkan pelajar NU Batang, CBP KPP Kabupaten Batang, ini loh wajah kita. Nah, itu suatu kebanggaan untuk Kabupaten Batang juga. Gitu. Oke, jadi untuk apa ya, memang kaderisasinya semasif itu dan di Klapau akan segera dilaksanakan. Ya, tunggu saja tanggal mainnya. Oke, baik Komandan. Nah, kalau secara pengalaman pribadi, berarti Dan Eko ini bergabung dengan CBP sejak tahun berapa? Saya bergabung di CBP itu tahun 2018. Gabung di IPNU itu tahun 2016. Maksudnya? Tahun 2017 kayaknya, Magesta. Masih ketuanya itu Mas Bastomi ya. Itu masih beliau. Aku masih nggak tahu sih aku di mana beradanya. Masih Mas Bastomi ketuanya, terus habis itu mungkin ada Mas Rohimin, terus itu saya melalui itu juga. Berarti berapa kepemimpinan itu? Saya dari zamannya Mas Arif Budin, terus zamannya Mas Bali, terus ini zamannya Kang Lin. Berarti sudah hampir 6 tahun saya. Ya mungkin sudah terverifikasi, Pak. Ya mungkin apa ya, menjadi suatu kebanggaan saya bisa bergabung di IPNU dan IPPN. Karena latar belakang saya bukan santri, bukan apa-apa. Saya sekolah-sekolah formal, SMK, SMA, SMP, SD itu negeri semua. Yang keagamaan itu TPQ gitu, sampai Mencawasito 1, gitu. Hanya itu. Nah, saya bagaimana saya punyanya tenaga ini. Saya mengabdikan lewat IPNU IPPN. Saya tidak berpikiran saya menjadi komando itu, enggak. Sampai berpikiran enggak, Pak. Tapi bagaimana mereka menunjukkan jalan saya, ternyata saya mungkin dianggap pantas untuk di CBP. Karena memang pengabdian itu memang prosesnya panjang ya, dari mungkin yang secara kita dilihat keberadaannya, kemudian sehingga kita dianggap pantas untuk ya terkadang jabatan itu hanya sekedar formalitas lah, tetapi bentuk pengabdian kita dan prosesnya itu seperti apa, maka orang-orang akan notice, akan melihat kita seperti itu. Kita untuk di pengabdian itu nggak usah mengharapkan apa-apa, Mbak. Cukup satu, lakukan yang bisa kita kerjakan. Selebihnya ketika kita tidak bisa melakukan, tinggalkan saja. Gitu aja. Nah, aku ada satu lagi nih pertanyaan. Kadang itu kan namanya pengabdian itu lakukan. Dan di CBP KPP sendiri ini aku sering mendengar kata-kata satu komando gitu ya. Nah, itu untuk ke tahap melakukan. Kenapa sih kader CBP KPP itu sebegitu sendiko dawuhnya, loyalitasnya kayak gitu? Itu dimulai dari pendoktrinan sejak awal kita masuk ke CBP itu. Selama 3 hari 2 malam bagaimana kita bisa memakai seragam ini menjadi legitimasi untuk kita sebagai anggota CBP itu tidak mudah. 3 hari kita ditempa oleh pelatih-pelatih, bagaimana bisa menghargai seragam kita, bagaimana bisa menghargai pemimpin-pemimpin kita di IPNU, para yai, para masayih. Kita dididik seperti itu sampai wafatan sejak awal kita masuk di kaderisasi CBP. Makanya Mbak Soleha menemui teman-teman CBP KPP di
lingkungan kecil kita beribnu, ya udah laksanakan. Meskipun kita tidak memakai alma mater CBP ataupun tidak memakai alma mater ibnu. Ketika bertugas di alma mater CBP silahkan laksanakan tugasnya, yang ketika bertugas di ibnu ya silahkan laksanakan tugasnya. Kita sama-sama bertugas untuk apa? Kemaslahatan ibnu dan IPPN itu. Itu doktrin kita itu di situ. Mau kita bertugas dimanapun ya silakan, siap gitu. Itu kita di doktrin kayak gitu. Aku juga ada pengalaman sebenarnya. Aku tuh tergabung dalam sebuah kepanitiaan, yaitu ada acara kepanitiaan di situ, dan dilelah itu secara internalnya kepengurusan itu seperti kacau gitu lah. Ada problem lah. Iya, ada problem gitu. Tetapi di situ teman yang hadir, yang gotong royong, yang siap ini dan itu, wirawiri kesana kemari, teman-teman CBKPP. Mungkin mereka tetap oh kok ini ada seperti ini, tapi mereka nggak melirik yang itu. Bukan berarti mereka nggak peduli sama masalahnya. Iya, tapi mereka kayak lah iki lo sing tak baiknya seperti ini. Lah ya, siapa lagi ketika kok ada suatu masalah ini, Mbak ya, umpama di pimpinan A, B ada masalah, tetapi kita kok ikut larut dalam masalah itu, siapa yang akan bisa menyelamatkan tetap berjalannya kegiatan itu selain teman-teman yang sadar ketika kita tidak bergerak, siapa lagi coba yang mau melaksanakan kegiatan itu harus dilatih sejak kaderisasi itu. Iya, memang kan katanya nih setiap kader itu ada seorang pemikir, penggerak, kemudian itu yang satunya saya agak lupa ya. Tetapi pada intinya kan setiap kader beda-beda ya, ada yang memang pemikir, kemudian ada yang penggerak. Tapi dibalik teman-teman CBPKPP yang itu wirawiri sendiri itu, wirawiri tanpa embel-embel pamrih gitu, tanpa pamrih itu ya mereka memang loyal itu. Iya, harus ditekankan bahwasanya di setiap kaderisasi di Kabupaten Batang, karena dulunya juga mantan kepala divisi Diklat Kabupaten Batang sebelum menjadi komandan, ya kita tekankan bahwasanya Mas, Mbak, kamu berhikmat dimanapun, kamu memakai alma mater apapun, silakan kerjakan. Di CBPKP itu seperti itu penekanannya. Gitu. Meskipun mereka yang alumni CBP nggak aktif di CBP, aktifnya di mungkin ibnunya, tetapi itu menjadi sekat untuk kita. Tidak, kita melebarkan teman-teman CBPKPP, meluasakan teman CBPKPP. Bagaimana teman-teman CBPKPP itu berhikmat dengan caranya masing-masing. Itu. Setuju. Saya juga mengafirmasi bahwa kadang kan terlihatnya ada sekat ya, maksudnya ini secara pengalaman pribadi ya, cara melihat misal itu di CBP gak mau berangkat tapi berangkat yang ibnu. Terus saya kan sebagai orang awam yang memang tidak berkecimpung di kaderisasi CBPKP seperti bertanya-tanya, loh apa sih bedanya? Padahal kan kita sama gitu, tujuannya juga untuk ibnu IPPNU gitu kan. Sebenarnya tidak ada hal seperti itu. Toh lagi kita saling melengkapi gitu, kita saling membutuhkan gitu. Ya itu menjadi suatu penekanan untuk kita semua saja, Mbak. Bagaimana kita tidak boleh membeda-bedakan di mana kamu berhikmat dan bagaimana kamu berhikmat, jangan beda-bedakan itu. Yang penting teman-teman masih dalam koridor kita di IPNU ataupun IPPNU, silakan kayak itu. Baik, jadi memang secara secara terbentuknya atau dilahirkannya CBPKPP itu mewariskan nilai-nilai kedisiplinan, pengabdian seperti itu ya, hingga alhamdulillah sampai bisa eksis hingga hari ini seperti itu. Dulu itu kita itu dibentuk itu tahun 1964. Baik itu zaman transisi ada G30 SPKI itu. Sejarahnya panjang, kita sebagai tentara pelajar, tentara sukarela kayak itu. Terus terbentuklah CBPKPP itu. Kop Brigade Pembangunan dan Kop Belajar Putri itu berganti nama. Itu ketika ingin mendalam itu nanti di luar sana. Karena kalau bicara soal sejarah itu nggak ada selesainya gitu. Masalah sejarah, tetapi bagaimana kita bisa melewati fase demi fase, bagaimana teman-teman IPNU dan IPPNU sekarang bisa paham CBP dan KPP.
itu bisa melihat CBP dan KPP. Nah, iya, mungkin dengan kalian melihat podcast ini bisa ada edukasi atau semangat baru yang ternyata saya selama ini juga menekuni bidang-bidang yang tadi kita lontarkan. Ya, Karena betul. terkadang teman-teman itu seperti saya ya, kadang kita melakukan sesuatu tapi kita tidak tahu nilai apa sih yang di dalamnya gitu. Kadang ya seperti hanya teman-teman media ini, mereka melakukan kerja-kerja media, hanya yang penting karya. Tetapi di balik karya itu justru iki loh bentuk kesabaranku, iki loh bentuk pelatihanku itu seperti ini hasilnya, dan apresiasinya. Kemudian nilai-nilai seperti itu ya nggak akan didapatkan ketika mereka tidak menekuni bidang itu. Betul, di beberapa juga itu. Ataupun teknik PPN secara juga begitu, untuk berpikirnya kayak gitu. Harus bagaimana kita mengerjakan itu, esensi dari mengerjakan itu apa, kita harus tahu. Ya jangan minder. Kita bisanya angkat-angkat, kita bisanya protokol, kita bisanya apa? Silakan berikan apa yang bisa kita berikan. Gitu nggak usah aneh-aneh. Nah gitu. Di CBP KPP kayak gitu. Banyak teman-teman sudah KPP amat jauh. Mungkin dulunya seperti apa. Banyak teman, apalagi teman-teman di Papua. Sangat luar biasa. Tetapi mereka itu bisa menghargai, bisa memposisikan. Senang saya itu seperti itu. Itu menjadi suatu ikhtiar. Mereka mungkin ada yang nakal, mungkin ada yang seperti apa, tetapi ketika mereka masih ada tali hatinya itu masih nyangkut lah, masih tersambung oleh Ibnu dan IPPN, rada ketolong dong, alhamdulillah. Setuju sih. Ya kan? Karena memang sejauh nggak jauh sih, saya belum jauh-jauh banget lah berproses di Ibnu, tapi memang mendapati atau ya intinya pernah melihat bahwa ya latar belakang kita beda-beda, bahkan di luar apa yang orang lihat. Kadang yang ikut Ibnu itu orang baik enggak, maksudnya enggak dengan background yang berbeda-beda, tetapi dari situ itu memiliki ruang untuk kita lebih baik lagi. Iya, saya juga ada satu kalimat, Ibnu IPPN itu baik, yang tidak baik adalah kita. Kenapa? Kita masuk dengan background kita masing-masing. Ya jangan sampai background kita dimasukkan ke dalam situ. Mungkin yang hal-hal yang positif, yang negatif. Gitu. Ibnu IPPN itu baik, CBP KPP itu baik. Yang tidak baik itu kita membawa sikap kita yang nggak baik ke dalam Ibnu dan IPPN. Jadinya kita merusak Ibnu dan IPPN, CBP KPP. Iya. Ya. Karena ya itu merupakan hal sensitif bagi saya kalau memang ternyata oknum-oknumnya atau orang-orangnya yang seperti itulah beraneka ragam. Tapi kembali lagi bahwa organisasi itu tidak hanya sekumpulan orang yang dengan sefrekuensi, enggak, tapi memang kita beraneka ragam jenis karakter, jadi kita harus banyak belajar dari situ. Gitu. Betul. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan lagi mungkin, dan yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman CBP dan KPP Kabupaten Batang, tetap semangat, tetap jalankan apa yang perlu kalian jalankan, dan tetap sam'an wa ta'atan kepada Ibnu dan IPPN, kepada Muassis Nahdlatul Ulama, kepada masyayikh pengurus Nahdlatul Ulama. Gitu. Oke, baik. Wah, matur suwun dan sudah berkenan hadir di tengah-tengah podcast kita yang ala kadarnya seperti ini. Semoga next semangat untuk mengawal Diklatpol ya, untuk mengawal Diklatpolnya teman-teman, rekan-rekan kita, komandan-komandan kita, jangan lupa untuk daftarkan diri kalian menjadi calon-calon pelatih dan instruktur di Kabupaten Batang. Harus sih Mbak, harus. Jadi mungkin banyak sekali nilai-nilai yang kita bisa telaah dari sebagai kader CBP KPP gitu ya. Betul. Mulai dari pengabdiannya, loyalitasnya. Kalau saya sendiri memang mengapresiasi dari segi sendiko dawuhnya gitu loh, benar-benar yang kadang siap gak siap harus siap gitu loh. Meskipun ada beberapa kader yang mungkin vakum dan lain sebagainya, tapi kebanyakan itu ya itu sendiko dawuh. Jadi saya mengapresiasi untuk kader-kader CBP KPP dimanapun berada. Oke, mungkin karena sudah larut malam, jadi kita cukupkan dulu podcast pada kali ini. Semoga kita bisa bertemu di next episode selanjutnya. Kira-kira kita mau bahas apa lagi nih, kulik apa lagi seperti itu. Dukung kita dan support terus. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.